Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu, semangat pagi, masih semangat ya di hari Kamis malam jam 8 malam nih ya. Oke, baik mungkin ada yang belum kenal saya, perkenalkan dulu saya Diana. Di sini saya sebagai produk spesialis dari Forever Health Indonesia ya. Senang sekali akhirnya saya berjumpa lagi nih sama Bapak Ibu Mulai nampak ya. baik. Oke, mohon maaf saya untuk mute sebentar. Oke, saya lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, untuk tema kita malam hari ini adalah manfaat flavanol untuk hipertensi ya. Nah, untuk pembicara kita malam hari ini adalah Dokter Winda. Boleh kita panggilkan dulu pembicara kita, Dokter Winda. Halo. Halo. Oke, baik. Untuk topik kita malam hari ini adalah hipertensi ya, Dok ya. Yap. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, untuk selama dokter ini menjelaskan materinya, diharapkan untuk Bapak Ibu tidak menyalakan mikrofonnya ya demi kenyamanan bersama. Baik, kalau begitu saya persilahkan untuk Dokter Winda. Oke, thank you Di. Semangat pagi, selamat malam teman-teman FHI semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ya, gimana kabarnya malam ini? Sehat-sehat ya? Hari ini sehat-sehat. Semoga semua kita dimanapun teman-teman berada, mungkin udah yang sudah nyaman di rumah, udah makan malam, udah santai-santai, atau bahkan mungkin ada yang masih di jalan nih, atau ada yang lagi nobar kah? Nah, ya dimanapun teman-teman, tetap sehat dan tetap semangat. Oke? Nah, topik kita hari ini, kita mau bahas manfaat akan koko flavanol untuk hipertensi. Siapa sih yang nggak tahu hipertensi? Nah, berapa banyak nih dari teman-teman FHI yang mengidap hipertensi? Ayo. Nah, yuk kita belajar tentang hipertensi yuk, supaya lebih kenal dan tahu cara mengatasinya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin hipertensi, teman-teman saya rasa pasti langsung nanggep, tek, tensinya meningkat, tekanan darah meningkat. Yap, betul. Tapi di sini yang dikatakan hipertensi itu tidak hanya semata-mata tekanan darahnya meningkat doang ya teman-teman ya. Karena sebenarnya ada juga saat-saat di mana tekanan darah kita akan meningkat, tapi kita nggak dibilang hipertensi gitu. Kayak contohnya kita baru habis lari gitu kan, lagi berdebar-debar. Nah, itu biasanya tensi memang agak naik gitu kan, tapi belum tentu hipertensi. Nah, jadi kalau kita dibilang hipertensi, artinya kondisi tekanan darah kita ini sudah dalam kondisi yang kronis ya. Jadi tekanan darah yang meningkatnya ini sering banget terjadi gitu ya, nggak cuma sekali-sekali, bahkan dalam kondisi kita istirahat pun tekanan darah kita meningkat. Ya, ini baru dikatakan kita mengidap hipertensi. Nah, sebenarnya hipertensi ini yang paling dikhawatirkan adalah komplikasinya. Karena komplikasinya itu bisa membahayakan nyawa sekaligus juga meningkatkan resiko terjadinya penyakit lain seperti penyakit jantung, stroke, atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Slide. Nah, kalau dulu golongan tekanan darah itu tuh dibagi tiga. Normal, hipotensi, dan hipertensi. Cuman sekarang itu cuman normal dan hipertensi aja teman-teman. Jadi kita udah nggak ada istilah tensinya rendah ya atau hipotensi itu nggak ada lagi. Jadi itu masih termasuk dianggap normal gitu ya. Jadi kalau kategori normal itu dia tensinya di bawah 120 per 80 ya. Kalau masih di bawah 120 per 80 itu masuk kategorinya normal. Nah, kalau tensinya sudah 120 sampai 129 per 80 itu sudah mulai agak meningkat ya, tapi belum dikategorikan hipertensi atau bisa dibilang prehipertensi. Nah, dikatakan hipertensi kalau tensinya itu sudah di atas 130, yaitu yang stage 1 ya, stadium 1 itu dia 130 sampai 139 per 80 sampai 89. Yang stadium 2 itu di atas 140 per di atas 90. Nah, kira-kira kalau teman-teman yang hipertensi di sini, kira-kira sudah stadium berapa nih ya? Slide.
Nah, sekarang siapa aja sih kita yang punya resiko hipertensi? Nah, kalau dulu juga itu ada istilahnya tuh kalau umpamanya udah tua, tensinya di atas 130 itu tuh normal. Sekarang udah enggak ya teman-teman ya. Jadi pokoknya siapapun, baik sudah lansia ataupun masih belum ya, kalau tensinya di atas 130 per 90 itu sudah masuk kategori hipertensi. Nah, jadi kalaupun kita nih usianya lansia ya di atas 65 tahun, tensinya 130, nah itu tetap dibilangnya hipertensi, bukan normal ya. Makanya memang salah satu faktor risiko yang mengalami hipertensi termasuk juga usia di atas 65 tahun. Terus kebiasaan makan. Nah, kebiasaan makan yang suka makan garam asin-asin berlebihan. Nah, itu resiko hipertensi. Terus juga kurang lagi makan buah sayurnya. Terus suka minum alkohol lagi. Obesitas. Terus ditambah lagi juga mungkin kurang olahraga. Ya, sama memang sudah punya faktor genetik. Jadi mungkin memang orang tuanya atau kakek nenek kita gitu ya, itu sudah ada yang mengalami hipertensi, kita sebagai turunannya akan lebih beresiko lagi terkena hipertensi. Slide. Nah, penyebab hipertensi itu dibagi dua, teman-teman. Jadi ada kategorinya hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Nah, kalau hipertensi primer itu dia memang hipertensi yang diakibatkan memang masalah pada pembuluh darahnya gitu ya. Jadi dia reaksi tekanan darah tinggi ini memang apa karena respon tubuh terhadap masalah pada pembuluh darah. Nah, tapi kalau hipertensi sekunder, itu dia hipertensinya akibat dari penyakit lain, sebagai bentuk komplikasi dari penyakit lain, gitu ya. Karena banyak juga penyakit-penyakit yang membuat kita jadi hipertensi. Padahal mungkin awalnya kita tidak hipertensi, tapi karena kita terkena penyakit tersebut, kita bisa mengalami hipertensi. Nah, itu masuk kategori hipertensi sekunder. Slide. Nah, tanda-tandanya apa aja nih gejala-gejala hipertensi? Yang paling standar itu adalah sakit kepala, terutama bagian tengkuk. Nah, ini sering banget nih mungkin yang teman-teman yang tensinya tinggi itu pasti langsung, aduh, gitu ya. Sakit di tengkuk leher ya, sakit kepala. Terus juga bisa mengalami lemes. Terus penglihatan tuh bisa jadi terganggu, agak kabur. Bisa juga mengalami nyeri dada, sesak nafas. Terus juga kalau dicek itu ritme jantungnya itu tidak teratur atau aritmia. Dan kalau dites di urin ya, kalau seandainya sudah sampai ke komplikasi ya hipertensinya, itu bahkan bisa ditemukan darah dalam urin. Slide. Nah, yang paling penting tetap lagi ya teman-teman ya, selalu saya katakan yang paling penting adalah mencegah ya. Kalau bisa jangan sampai deh kena hipertensi ya. Karena kalau udah kena, waduh, udah jadi banyak nih pantangannya ya. Ya kan? Tapi gimana kalau kita udah terlanjur? Ya, kalau terlanjur ya tinggal kita mengontrol aja deh hipertensinya ya supaya jangan sering kumat. Nah, kalau gitu mencegahnya gimana? Pada dasarnya ya tetap kembali kepada menjaga pola hidup yang lebih sehat ya. Mulai dari makanan, konsumsi makanan yang sehat, terus jangan kebanyakan makan garam ya. Terus dijaga berat badannya, konsumsi antioksidan, hindari dulu minuman beralkohol. Terus kalau yang rokok, coba yuk stop yuk rokoknya dan mulai olahraga secara teratur. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol. Ada varian original, Sweet, DTM with Arginine, Flavanol Men, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, teman-teman, biasanya itu kita akan ngomongin soal manfaat utamanya sebagai antioksidan. Tapi ternyata ada keunikan tersendiri dari kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa, karena ternyata
Terbukti juga secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Jadi sangat menguntungkan banget nih buat kasus hipertensi seperti yang kita bahas pada malam ini ya. Nah, di sini ternyata dia kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang pendek itu bisa terjadi dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Cuman memang ya teman-teman tidak gampang untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi di dalam kokoa, di mana dibutuhkan metode pengolahan kakao yang tepat supaya kadar flavanolnya tidak rusak. Slide. Nah, selain itu ada kandungan L-arginine juga. Arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita, yang biasanya itu kita gunakannya itu nanti digunakan oleh tubuh kita untuk memproduksi protein. Nah, di sini biasanya bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari. Dari daging merah bisa, daging putih bisa, produk olahan susu, dan juga kacang-kacangan. Slide. Nah, yang bikin spesial dari arginine ini adalah di dalam tubuh kita, kalau diperlukan, arginine ini bisa diubah menjadi nitric oxide, di mana nitric oxide lah yang nanti akan berperan untuk memperlebar pembuluh darah kita supaya jadi lebih elastis. Jadi aliran darah kita itu bisa lebih lancar. Nah, arginine ini bisa diubah menjadi nitric oxide tersebut. Selain itu juga, arginine juga punya peran dalam merangsang pelepasan hormon pertumbuhan, insulin, dan juga senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, lalu ada NutriFlow. Nah, kalau NutriFlow ini cocok banget buat kita yang aktif ya, dan bisa juga bagus untuk mencegah ya. Bisa bantu kita untuk mencegah hipertensi ya, karena kandungannya dia tidak hanya ada flavanol 200 mg aja, tapi juga ada vitamin B7, vitamin C, dan juga sisteinnya. Nah, di sini kita udah tahu tadi ya, udah kita bahas flavanol itu kan dia manfaatnya bagus banget untuk kesehatan pembuluh darah dan juga fungsi kognitif. Jadi bisa sangat mendukung sekali keaktifan kita dan konsentrasi. Nah, lalu di sini ada vitamin B7 di mana dia bagus banget untuk metabolisme lemak dan protein. Nah, ini sangat bagus untuk mencegah kita supaya nggak sampai obesitas gitu ya, supaya tidak sampai obesitas. Dan juga tubuh. Lalu ada sistein. Sistein ini dia membantu meningkatkan produksi antioksidan kuat yang nanti akan membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin, di mana kalau kita aktif, ini kita akan banyak sekali terpapar ya dengan radikal bebas, dari polusi, dari sinar matahari, dan lain-lain. Dan walaupun rasanya enak, teman-teman gak usah khawatir, karena NutriFlow ini dia bebas gula, karena menggunakan stevia sebagai pemanis alamiah. Slide. Nah, di sini kan sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan hanya semata-mata coklat aja ya teman-teman ya, tapi kandungan flavanol dari kokoa tersebut. Sedangkan biasanya proses pembuatan coklat yang konvensional itu justru cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Di sini produsen kita yaitu Berry Callebaut itu telah menemukan suatu metode pengolahan kakao di mana proses tersebut telah mereka patenkan karena telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami, di mana biasanya ini hancur dalam proses pembuatan coklat konvensional. Dan inilah yang menjadi bahan baku utama di semua lini varian produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, tentunya sudah ada banyak banget studi klinis ya tentang manfaat flavanol. Nah, ini salah satunya nih ada manfaat flavanol terhadap fungsi endotelium. Nah, di sini dari hasil studi klinisnya teman-teman, ternyata dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu bisa meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Sehingga ini akan membantu banget aliran darah yang lebih lancar. Sehingga terutama untuk kasus hipertensi ya, itu akan sangat berdampak banget dalam kestabilan tekanan darah. Slide. Lalu juga ada studi klinis juga, di mana studi klinis ini menunjukkan bahwa konsumsi flavanol 2 kali sehari selama 30 hari, ini juga bisa membantu untuk meningkatkan
aktivitas stem cell, di mana kita juga mungkin beberapa teman-teman sudah lumayan familiar dengan stem cell ya, di mana stem cell ini kan sangat berperan banget dalam regenerasi sel. Jadi sangat membantu sekali stem cell yang aktif itu akan membantu untuk regenerasi sel-sel tubuh kita sehingga sel-sel kita bisa jadi lebih muda dan lebih sehat. Slide. Nah, lalu untuk manfaat flavanol sendiri itu sudah memiliki klaim yang sudah disetujui atau di-approve secara internasional oleh EFSA maupun FDA. Nah, EFSA ini sudah mengakui bahwa cocoa flavanol itu mampu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA sendiri juga sudah mengumumkan juga kualifikasi manfaat klaim kesehatan untuk cocoa flavanol, di mana bubuk kokoa yang tinggi akan flavanol seperti Acticoa yang kita gunakan dalam semua lini produk FHI ini itu dapat membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal manfaat cocoa flavanol, tentunya pertama itu adalah manfaatnya untuk kardiovaskular. Ya, dia bisa membantu meningkatkan fungsi kardiovaskular, menjaga kestabilan tekanan darah ya, baik sistolik maupun diastolik, mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, dan karena dia basically juga adalah antioksidan, jadi bisa membantu mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Lalu Nutriflow sendiri karena dia memang lebih dengan kandungan yang lebih banyak gitu ya, tambahan-tambahannya, sehingga memiliki manfaat juga yang lebih holistik ya. Tidak hanya sekedar bagus untuk kardiovaskular, tapi juga bagus untuk metabolisme lemak dan protein, untuk melindungi sel dari stres oksidatif, membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik di tubuh, dan juga bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Lalu juga bisa membantu memperkuat daya tahan tubuh, dan bagus untuk membantu dalam pembentukan massa otot serta penurunan berat badan karena bisa digunakan sebagai meal replacement. Slide. Nah, untuk konsumsinya pada dasarnya tetap kepada sesuai dengan kebutuhan tubuh masing-masing ya teman-teman ya. Tapi teman-teman bisa memulainya dari untuk yang original dan sweet itu bisa mulai dari 5 gram setiap hari. Itu untuk satu kali takaran. Ya, nanti bisa disesuaikan teman-teman apakah cukup 1 kali takaran atau perlu 2 kali atau 3 kali disesuaikan ya. Atau teman-teman bisa juga konsumsi yang DTM. DTM itu dia bisa mulai dari 1 saset per hari ya atau disesuaikan dengan kebutuhan. Slide. Nah, untuk teman-teman yang aktif, itu bisa menambahkan lagi dengan Nutriflow. Nutriflow ini bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari, cukup menyeduh 15 gram, nanti dicampur dengan air. Airnya terserah, mau sedikit, mau banyak, mau dibikin kental atau dibikin encer, dingin ataupun hangat, bebas. Sesuai dengan selera teman-teman aja, ya. Slide. Nah, jadi sekarang yuk kita kendalikan tekanan darah supaya kita tetap sehat beraktivitas. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo yang FAI jalankan dalam waktu dekat. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu semua, silahkan merubah penulisan nama Bapak Ibu pada saat mengikuti Zoom nih menjadi nama asli di sini ya. Karena akan ada hadiah menarik bagi yang mengikuti Zoom di seminar kesehatan Dr. Winda. Nah, selanjutnya untuk promo kita mau ada trip Bangkok nih. Ini masih ada kurang lebih 2 bulan lagi ya. Ini caranya dengan mengumpulkan 60 poin dan 8.500 CV. Nah, periode ini sudah kita mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, trip ini berlangsung selama 5 hari 4 malam dan sudah banyak sekali yang mendapatkan trip Bangkok ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk kejar promonya supaya kita bisa jalan-jalan bersama ya.
Nah, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami seperti YouTube di @foreverhealth di Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram ada @foreverhealthy.id dan Facebook ada Forever Healthy Indonesia, Telegram ada FI Official dan TikToknya ada foreverhealthy.indonesia. Nah, sosial media ini akan digunakan Bapak Ibu sebagai alat bantu untuk mempromosikan produk FI. Selanjutnya nih, mungkin ada yang ingin melakukan konsultasi kesehatan di luar jam seminar kesehatan, bisa langsung chat di nomor 0878 1706 6067. Nah, ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya, di hari Senin sampai Jumat, jam 10 sampai jam 5 sore. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki kebingungan, mungkin dosisnya, kemudian masalah kesehatan lainnya, bisa langsung chat ke nomor ini ya. Pertanyaan Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Winda atau Dokter Ita. Nah, kemudian di hari Sabtu besok kita akan ada bisnis preview yang akan dibawakan oleh leader kita, yaitu Bapak Aris Hendra Wardana dan juga MC kita ada Ibu Lufi Chandra di Gedung Kosa Tomang lantai 3 hari Sabtu 11 November jam 2 siang. Nah, ini dia hadiah menariknya Bapak Ibu ya, khusus Bapak Ibu yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, yang bergabung silver akan saya berikan jam meja eksklusif FAI loh. Kemudian yang gold akan saya berikan tumbler eksklusif FAI dan yang platinum akan mendapatkan satu box suite dan satu box original. Jadi hadiah ini hanya berlaku yang bergabung saja ya. Ketika Bapak Ibu nanti selesai Zoom langsung check out, langsung berikan invoice-nya kepada upline-nya bisa langsung diterima nanti hadiahnya ya. Baik, itu dia Bapak Ibu mengenai hadiah, promo, dan juga acara. Menarik sekali ya. Eva nggak tanggung-tanggung mau berikan hadiahnya loh. Oke, baik Dokter Yunus. Seperti biasa kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ada dari Ibu Aprianti nih ya. Selamat malam dok. Apakah Koko Flavanol ini dapat memperkuat tulang dan kuku? Karena ada yang tanya apakah dapat memperbaiki kuku. Nah, kalau yang mau punya apa yang kebetulan masalahnya lebih pada kuku ya, itu rekomend banget untuk konsumsinya itu Nutriflow ya. Jadi boleh konsumsi Nutriflow karena di dalam Nutriflow itu dia ada tambahan lagi vitamin B7 di mana itu bagus banget untuk rambut, kuku dan kulit gitu ya. Jadi boleh coba yang kombinasi dengan Nutriflow. Nah, kalau ingin ekstra tambahan untuk tulangnya, itu jadi bisa Nutriflow dikombinasi dengan Ori atau Sweet. Jadi ditambahin lagi, jadi kombinasi antara keduanya. Jadi tidak hanya salah satu, tapi kombinasi keduanya itu akan bisa mengcover untuk tulang dan juga kukunya juga. Oke? Oke, luar biasa ya dok ya. Jadi tetap ya dok ya, walaupun nanti kuku, tulang, dan rambutnya sehat, tetap nggak lupa untuk pembuluh darahnya sehat karena ada kandungan Betul. flavanol di dalam. Nah ya, oke pertanyaan selanjutnya ya, dokter ya. Pak Alkodin ini sepertinya ada motivasi sedikit nih. Semua orang menginginkan untuk sehat, tapi banyak yang tidak melakukan pola hidup yang sehat. Hidup sehat itu wajib, bukan pilihan. Salam sehat dari ujung timur Indonesia. Salam Pak Alkodin Fahmi. Sehat selalu ya Pak ya. Kemudian dari pertanyaan dari Ibu atau Bapak ya, Ruen Palalo. Selamat malam dokter, yang mana yang cocok untuk penyakit gula? Oke, kalau untuk penyakit gula sebenarnya sih yang mana aja boleh kok. Yang original boleh, sweet boleh, terus DTM juga boleh. Cuman kalau saya boleh rekomendasikan, saya sih sebenarnya secara pribadi kalau untuk gula ya, saya lebih prefer original. Karena kan dia kebetulan juga rasanya pahit ya. Jadi akan membantu juga secara psikologis itu untuk yang suka yang manis-manis itu supaya lebih membatasi konsumsi yang manis-manis juga jadinya gitu. Jadi kalau boleh sih saya lebih rekomen yang original. Nah, itu untuk dosisnya targetnya adalah 3 kali takaran, 3 kali sehari ya. Jadi 3 kali 5 gram. Oke? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Berta. Selamat malam, Dokter Winda. Kalau sinus minum flavanol apa ya dan dosisnya berapa banyak? Oke.
Kalau sinus, sinus itu kan sebenarnya salah satu reaksi alergi juga ya, salah satu reaksi alergi. Jadi di sini itu terjadi hipersensitivitas. Jadi reaksi tubuh itu terlalu sensitif gitu ya, terlalu sensitif terhadap satu apa namanya, satu bahan alergennya itu, ya salah satu bahan alergen yang menyebabkan alerginya itu, sehingga terjadi inflamasi. Nah, di sini kebetulan yang kena itu di area hidung ya, area hidung, sehingga sinusnya itu dia mengalami inflamasi ya. Nah, di sini boleh nih, flavanol di sini akan bekerja karena dia kan basically punya sifat antioksidan. Antioksidan dia itu dia punya peran balancing dan juga protecting. Nah, di sini terutama yang bekerja adalah balancingnya, di mana tadi reaksi hipersensitivitasnya itu bisa dibantu ditekan supaya tidak terlalu reaktif. Selain itu juga flavanol juga punya manfaat antiinflamasi juga, di mana dia bisa membantu mengurangi peradangan, di mana ini juga bisa membantu mengurangi efek yang terjadi akibat tadi hipersensitivitasnya itu, yaitu inflamasi dari sinusnya. Nah, ini boleh banget, yang mana aja boleh. Original boleh, sweet boleh, DTM juga boleh. Ya, nanti minumnya mulai dari 1 kali sehari, ya, 1 kali takaran sehari. Kalau kurang bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nanti dievaluasi aja reaksinya. Tapi kalau seperti ini sih biasanya ya, saya tuh konsumsinya itu kalau lagi serangan sinusnya, lagi kumat, itu minumnya 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari. Nah, nanti kalau sudah reda untuk maintenance baru minumnya 1 kali sehari. Gitu ya. Baik, luar biasa sekali Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Yusniar Pak Pahan. Malam Dokter Winda mau nanya, kalau untuk mata bisa nggak? Mata sudah di laser 3 kali, tapi masih tetap nggak jelas penglihatannya nih dok. Terima kasih. Oke, nah ini sebenarnya tergantung sih, tidak jelas penglihatannya karena apa ya? Apakah karena rabun atau karena apa namanya, katarak gitu. Nah, kalau karena rabun, jadi sebenarnya kalau umpamanya teman-teman yang laser pada saat karena rabun terus di laser, sebenarnya selama teman-teman masih di bawah usia 55 tahun, itu akan bisa terjadi lagi gitu ya, akan bisa terjadi lagi. Makanya biasanya direkomendasikan menggunakan laser itu di lasik itu kalau sudah di atas 55 tahun. Karena kalau di bawah 50, kecuali memang sudah tinggi banget ya minusnya gitu. Kalau minusnya tinggi banget, nggak apa-apa sih, di lasik daripada sulit melihat ya. Cuman kalau nggak terlalu tinggi, itu baru direkomendasikan sebenarnya untuk di laser atau di lasik itu setelah usia 55 tahun. Karena kalau masih di bawah 55 tahun, itu masih mungkin untuk jadi rabun lagi gitu. Jadi berulang lagi itu masih mungkin. Nah, tapi kalau misalnya di lasernya itu karena katarak, contohnya karena katarak, nah itu memang itu juga sama, itu bisa terjadi lagi juga ya, masih bisa berulang. Ini akan tergantung dari eh apa namanya? eh metabolisme tubuh secara keseluruhan gitu ya. Metabolisme tubuh secara keseluruhan. Jadi memang perlu dijaga pola makan ya, konsumsinya, konsumsi makanannya, proteinnya agak jangan berlebihan juga, tekanan darah juga dijaga, gula juga dijaga. Ya, jadi memang tidak bisa kita hanya di laser aja, terus habis itu masalah selesai. Karena memang itu kan hanya pengobatan ya. Setelahnya akan butuh maintenance supaya tidak berulang gitu. Jadi sebenarnya ini akan tergantung sih ya, masalahnya matanya apa dulu gitu ya. Tapi boleh Oke, pakai konsumsi flavanol boleh ya, boleh kok konsumsi flavanol untuk membantu maintenance-nya tadi. Oke? oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya dari Ibu Intan nih dok. Selamat malam Dokter. Flavanol mana yang cocok untuk penyakit mah dan dikonsumsinya berapa kali setiap hari? Terima kasih. Oke, kalau saya lebih rekomen konsumsi yang DTM karena DTM itu kan dia
tidak perlu ditelan ya. Jadi itu kan ditaruh di bawah lidah, ya, diemut-emutnya di bawah lidah. Jadi itu tidak masuk ke saluran cerna. Tapi sebenarnya bukan berarti kalau masuk ke saluran cerna itu akan nggak baik gitu. Jadi memang kan karena ini dia natural ya, kokoanya kan natural. Jadi dia memang masih membawa asam alami dari si kokoa tersebut. Jadi memang mungkin bagi beberapa yang mah itu bisa agak agak jadi lebih sensitif gitu, agak terstimulasi mahnya gitu ya, agak kepancing bisa jadi kumat. Nah, jadi biasanya sih saya anjurkan kalau yang punya mah itu minumnya setelah makan, kalau bisa malah minum obat mah dulu. Jadi minum obat mah, terus habis itu makan, baru minum flavanolnya. Itu akan jauh lebih baik. Memang agak repot di awal-awal, kayak ribet banget. Biasanya kan pengennya kalau bisa ya nggak usah minum obat lagi gitu kan. Nah, tapi kan memang namanya recovery itu butuh proses, tidak bisa instan, ya kan? Nah, jadi boleh itu minumnya DTM akan lebih bagus lagi kalau seandainya dikonsumsinya setelah makan. Nah, konsumsinya berapa banyak? Itu boleh mulai dari 1 saset. Nanti ditingkatkan bertahap sesuai dengan kebutuhan dan respon tubuh, ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Ica nih, Dok. Selamat malam, Dokter. Jika sudah mengkonsumsi flavanol selama 1 bulan, apakah boleh berhenti atau meminumnya di selang-seling atau seperti apa baiknya ya, Dok? Terima kasih. Oke, nah, kalau 1 bulan itu masih sangat sebentar sekali sih mengkonsumsi flavanol ya. Kalau saya sih tidak pernah menyarankan konsumsi flavanol itu langsung dievaluasi hanya dalam konsumsi 1 bulan aja. Memang beberapa orang ada yang sudah mulai merasakan manfaatnya dari hari pertama kali konsumsi, atau ada yang setelah seminggu konsumsi, 2 minggu, 1 bulan. Tapi itu kan baru mulai, ya kan? Baru mulai merasakan aja. Untuk kerja dari flavanolnya sendiri itu belum optimal. Jadi biasanya memang saya selalu menganjurkan untuk optimal itu adalah seenggaknya 3 bulan dulu konsumsi. Ya, 3 bulan. Baru itu pun 3 bulan itu baru bisa dievaluasi sebenarnya untuk efeknya kepada tubuh. Karena kan memang kita tuh jangan menganggap kita itu masalah kesehatan kita itu hanya sedikit ya teman-teman ya. Apalagi soal pembuluh darah. Pembuluh darah kita itu panjang banget ya, panjang sekali. Itu 2,5 kali keliling ya, 2,5 kali keliling bumi. Bayangkan aja ya, ngebersihin, merawat pembuluh darah yang sepanjang itu nggak bisa cuma 1 bulan doang langsung udah beres. Terus kita cukup berhenti, terus habis itu kita berharap bisa kita tetap merasakan manfaatnya seterus-terusnya. Ya enggak, ya tidak seperti itu. Jadi untuk kita mendapatkan manfaatnya, kita memang harus terus minum. Sama halnya seperti kita makan. Apakah kita makan sekarang terus nanti selamanya kita nggak perlu makan lagi? Kan enggak. Ya kan? Kenapa? Karena apa yang kita makan akan ada nanti kita buang. Sama juga dengan flavanol. Setelah kita konsumsi, setelah dia selesai bekerja, nanti kan dia akan keluar. Makanya kenapa kita harus isi kembali. Ya, isi kembali, kita akan tetap terus membutuhkan flavanol untuk menjaga kesehatan tubuh seperti itu. Nah, cuman mungkin untuk dosisnya boleh disesuaikan. Nggak harus selamanya dosisnya harus 3 kali sehari, nggak harus gitu ya. Ada saatnya mungkin kita memang mungkin kalau di awal konsumsi kan kita agak ngebus ya, agak ngebus nih supaya cepet kenaikan signifikan manfaatnya. Nah itu boleh gitu untuk di awal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu dosisnya kita agak tinggi dulu. Nanti kalau sudah enak, kira-kira kita sudah oke nih, sudah kita tinggal maintenance aja. Nah itu boleh boleh diturunin dosisnya. Tapi sebaiknya tidak di stop gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak. Ibu Foni, selamat malam Dokter Winda, izin bertanya, kalau ada komplikasi sakit stroke sama diabetes, cocok flavanol dan dosisnya gimana ya, Dok?
Oke, kalau itu justru rekomendasi banget ya konsumsi ketoprofanol karena memang kan tadi ketoprofanol terutamanya itu adalah untuk penyakit-penyakit atau untuk masalah-masalah kardiovaskular gitu ya, termasuk ya ini stroke, diabetes ya. Itu sangat bagus banget. Nah, ini untuk flavanolnya yang mana? Pada dasarnya yang mana aja boleh kok. Ya, yang mana aja boleh. Cuman karena berhubung ini kan ada struknya juga. Saya mungkin akan lebih rekomen itu yang DTM. Ya, DTM. Karena kan dia ada tambahan arginine, jadi em, efeknya itu double gitu ya, kekuatannya double. Jadi akan lebih cocok sih mungkin untuk kasus ini ya, untuk stroke dan diabetes lagi kombinasi keduanya. Jadi saya mungkin akan lebih rekomendasi eh, apa namanya DTM. Nanti dosisnya bisa diberikan targetnya 3 saset setiap hari. Baik, luar biasa. Dokter Linda, terima kasih banyak. Selanjutnya ada dari Bu Berta nih. Terima kasih banyak penjelasannya dokter ya. Selanjutnya Bu Hester. Selamat malam dok. Bagaimana kalau anak sering mimisan? Nah, sebaiknya minum yang mana nih? Makasih dokter. Oke, nah kalau sering mimisan ini sebenarnya artinya pembuluh darahnya kan rapuh ya, gampang pecah. Nah, kalau seandainya sedang mimisan, itu jangan dikasih dulu flavanolnya, karena itu nanti bisa malah bikin jadi makin berdarah ya. Jadi karena kan flavanol itu kan tadi kan dia memperlebar pembuluh darah. Jadi kalau lagi berdarah dilebarin pembuluh darah malah makin ngocor. Jadi kalau lagi aktif lagi mimisannya itu jangan dikasih flavanol dulu. Nah, tapi flavanol nanti boleh diberikan setelah perdarahannya berhenti. Jadi lebih kepada maintenance, ya, maintenance-nya supaya membuat pembuluh darah itu jadi lebih elastis dan juga tidak begitu rapuh. Sama juga sekaligus untuk mengontrol, ya, mengontrol eh, kondisi tubuh yang menyebabkan apa mimisan ini terjadi. Biasanya kan untuk menyebabkan mimisan juga macam-macam ya. Bisa karena suhu tubuh yang terlalu panas gitu kan karena kepanasan atau karena tadi ya tekanannya agak meningkat gitu. Nah, itu kan nanti juga harus butuh untuk dikontrol juga. Nah, itu bisa dibantu dengan flavanol. Jadi lebih kepada untuk maintenance. Yang mana itu sebenarnya pada dasarnya bebas sih karena ini kebetulan anak-anak ya. Anak-anak jadi eh, sukanya anaknya aja sih yang mana dosisnya apa yang mana sukanya original boleh sweet boleh ya yang mana sukanya nah dosisnya nanti setengah dari dosis orang dewasa jadi 3 gram ya diberikannya 3 gram mulai dari 1 kali sehari aja dulu oke. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Rika Rostikawati. Assalamualaikum Dokter Winda. Waalaikumsalam Ibu. Untuk konsumsinya, apakah kalau hipertensinya sudah tidak lagi, yaitu sudah kondisi normal, apakah terus dilanjutkan? Terima kasih. Oke, tentu ya tetap terus dilanjutkan karena namanya hipertensi itu tuh hipertensi, diabetes, terus apa lagi ya? eh, Kolesterol tinggi, ya hiperkolesterol. Itu tuh tidak ada istilah sembuh, ya. Adanya istilahnya itu stabil atau terkontrol. Dalam artinya itu kalau tidak dijaga akan bisa kumat lagi. Ya, akan bisa kumat lagi. Makanya kenapa tetap harus terus dilanjutkan. Untuk apa? Tetap menjaga, ya. Tetap menjaga. Karena kan kita kan kadang-kadang itu dia. Kita ngerasa enakan sedikit, berasa kayak nggak punya penyakit gitu, ya. Jadi suka kebablasan, nanti akhirnya kumat lagi. Jadi untuk membantu kita juga ya, membantu kita juga dan ibarat kata kalaupun kondisinya hipertensinya stabil ya, terkontrol. Nah, itu kan juga kan eh, tidak menetap ya. Terkontrol itu tidak menetap.
tetap akan ada suatu saat di mana kondisi-kondisinya itu bisa naik lagi. Sehingga tetap harus selalu senantiasa dijaga. Jadi untuk flavanolnya tetap terus dikonsumsi. Nah, cuma nanti mungkin kalau seandainya ini sudah lebih stabil, itu dia tadi ya dosisnya aja. Dosisnya aja boleh di-adjust. Nanti boleh agak dikurangin ya, kurangin. Tapi tetap harus terus dilanjutkan konsumsinya supaya dijagain terus. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Luar biasa sekali. Dari Ibu Marta Lombelayuk nih, Dok, pertanyaannya. Selamat malam, Dokter Winda. Kalau untuk asma, flavanol mana yang cocok? Terima kasih. Kalau asma, ini saya pribadi juga kebetulan asma juga ya. Jadi saya tuh biasanya kalau asma itu saya lebih prefer untuk maintenance-nya saya konsumsi ori. Nah ini Ibu Marta boleh mau konsumsi ori atau sweet boleh yang mana terserah sukanya yang mana salah satu aja. Nah itu saya selalu dosisnya dosis maintenance ya. Bisa konsumsi mulai 1 sampai 2 kali sehari ya 1 kali 5 gram atau 2 kali 5 gram setiap hari ya. Nanti kalau serangan, pas lagi serangan asmanya, itu baru tuh udah kira-kira mau serangan, itu biasanya baru saya konsumsi tambahan DTM. Jadi DTM itu lebih kepada buat standby. Standby kalau serangan baru tuh dikonsumsi DTM ya. Tapi kalau untuk maintenance itu bisa dengan ori atau SID gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak nih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu Ruth juga terima kasih penjelasannya, Dok. Dari Ibu Sri Mawarni selanjutnya, Dok. Selamat malam, Dokter Winda. Obat untuk vertigo apa ya? Obat untuk vertigo paracetamol. Tapi pertanyaannya obat ya. Kalau obat ya obat-obat medis ya. Tapi ini mungkin maksudnya bukan obat itu kali ya. Kalau lebih kepada flavanol gitu ya. Nah, kalau umpamanya untuk vertigo itu boleh ya konsumsi cocoa flavanol. Kalau saya sama juga ya. Kalau lagi serangan vertigonya itu saya konsumsinya DTM pas lagi serangannya. Tapi kalau untuk maintenance itu nggak harus DTM juga bisa konsumsi original ataupun sweet. Ya, ini sama karena sama juga ya. Vertigo itu kan juga sebenarnya gak jelas tidak jelas penyebabnya itu apa. Tapi memang sering ada hubungannya itu dengan sirkulasi darah gitu ya. Baik karena kolesterol atau karena tekanan darah itu korelasinya. Tapi memang kebanyakan tuh ada hubungan dengan sirkulasi darah. Nah, itu boleh tuh dikonsumsi, boleh original atau sweet untuk maintenance-nya. Nanti kalau serangan, itu bisa konsumsi DTM dikombinasi dengan obat vertigo kalau perlu gitu. Kalau saya biasanya soalnya seperti itu. Kalau saya lagi kumat vertigo atau migrain, itu nanti konsumsi dulu DTM-nya pas lagi kumat gitu ya. Konsumsi DTM. Setengah jam lagi kalau seandainya memang masih bersisa nyerinya gitu ya. Migrain atau vertigonya masih bersisa, baru saya tambahkan lagi dengan paracetamol gitu. Sehingga efek dari paracetamolnya itu jadi jauh lebih efektif. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ani di Banten. Selamat malam, Dok. Dok, saya mau tanya kalau untuk sakit head yang luar biasa, kata orang Sunda, sembilangen. Kalau sakit sampai keluar keringat dingin dan tidak bisa beraktivitas. Nah, kalau periksa selalu bilang hormon saya nggak normal. Mohon pencerahannya ya, Dok. Terima kasih. Iya, betul. Jadi memang itu biasanya kalau jadi haid yang tidak apa yang ekstrim seperti ini itu tuh memang akibat dari ketidakseimbangan hormon. Ya, jadi akibat ketidakseimbangan hormon, aktivitas organ-organnya pun jadi berlebihan gitu, berlebihan ya. Seperti kalau umpamanya pada kasus haid ini gitu ya.
kontraksinya jadi berlebihan, maka jadi sakit, saking sakitnya tuh sampai keringat dingin, sampai jadi lemes gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi memang sih bisa juga kita bantu dengan Koko-Flavanol ya, karena Koko-Flavanol itu dia juga termasuk kan tadi salah satu manfaatnya adalah sebagai antioksidan. Jadi bisa sebagai balancing ya, balancing, menyeimbangkan. Jadi bisa membantu untuk menekan produksi hormon yang berlebih supaya tidak menstimulasi aktivitas organ secara berlebihan gitu. Jadi haidnya pun bisa lebih nyaman gitu ya. Nanti untuk dosisnya boleh disesuaikan mulai dari satu takaran setiap hari. Mau yang original boleh, sweet boleh, DTM juga boleh. Ya. Baik, luar biasa sekali ya dok ya, yang mana aja bisa ya dok ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Foni. Selamat malam dok, mau nanya lagi nih, untuk sakit lutut, untuk lutut sakit tempurung ya, minum Flavanol Ori seharinya berapa kali? Terima kasih. Oke, nah kalau untuk tempurung yang seperti ini sih, berarti osteoartritis ya. Osteoartritis itu sih saya biasanya lebih rekomen kalau ori itu konsumsinya dua kali sehari ya, karena kan kebetulan dia ada peradangannya juga gitu ya, ada peradangan supaya membantu untuk mengurangi peradangan, jadi bisa dikonsumsi 2 kali sehari ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Itu tadi pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Baik, Bapak Ibu semua masih ada waktu. Mungkin ada yang ingin menyalakan mikrofonnya nih, bisa langsung bertanya ke Dokter Winda. Kita masih ada waktu kurang lebih sekitar 7 menit lagi. Mungkin ada yang tanyakan Bapak Ibu, bisa langsung menyalakan mikrofonnya nih. Karena nanti kita ketemu lagi, nanti kita di Kamis depan ya, Dok ya. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung tanya sama Dokter Winda ya. Untuk di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya seperti biasa nanti datang di hari Selasa jam 2 siang. Ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Halo, selamat malam, Dokter Winda. Selamat malam Bu Selamat Sri malam. Wulandari. Silahkan Ibu. Ya, jadi gini, saya ada customer yang belanja Flavanol Men gitu kan. Lalu setelah dia minum, semula sih enak gitu ya, enak di badan gitu. Tapi setelah itu mulai ada apa namanya, semacam kayak sariawan gitu. Jadi katanya kayak panas dalam gitu ininya, Hmm. apa namanya, mulutnya gitu loh. Gitu. Nah, lalu dia berhenti, jadi dia takut loh kenapa jadi begini kayak gitu. Nah, saya nggak tahu cara jelasinnya gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua, saya punya kakak, dia itu masalahnya itu seringkali dia tidak bisa tidur gitu sampai akhirnya harus minum obat gitu. Minum obat terus-menerus gitu. Terus saya sarankan untuk minum coklat original itu, cuman masih belum ada perkembangan. Hanya saja aturannya yang tepat bagaimana? Nih, seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Winda. Oke, terima kasih Bu Sri untuk pertanyaannya. Nah, untuk yang pertama ya. Nah, itu untuk yang pertama itu apakah ada kombinasi dengan original atau sweet atau DTM enggak? Ini dia Nutriflow, sama ada Nutriflow. Dia minum Nutriflow Oke, sama fenomen. Nah, oke. Untuk Nutriflow-nya minumnya setiap hari? wah kalau itu saya kurang tahu itu. Pokoknya dia minum barengan gitu aja. Oke, karena kan begini, kalau untuk flavanomen itu kan diminumnya kan cuman 2 hari sekali, ya kan? 2 hari sekali atau 2 kali seminggu, gitu kan? Ya. Nah, sedangkan untuk Nutriflow original ataupun sweet itu kan dikonsumsinya tiap hari, gitu. Nah, jadi memang ini akan mempengaruhi gitu, mempengaruhi efek yang akan dirasakan. Nah, karena dia hanya minum men aja, mennya juga dikonsumsinya 2 hari sekali, contohnya. Terus juga dikombinasikan dengan Nutriflow, Nutriflow-nya pun hanya diminum pas lagi barengan sama men aja, contohnya seperti itu gitu ya. Jadi tidak konsumsi tiap hari. Nah, ini akan mengakibatkan eh apa namanya? Reaksi detoksifikasinya itu tuh enggak
nggak tuntas, tidak lancar, gitu, tidak lancar. Karena kan memang ini efeknya tuh bisa ada reaksi detoksifikasi. Jadi makanya kenapa dia bisa mengalami panas dalam. Dan mungkin di sini dia reaksi detoksifikasinya itu justru keluarnya ke arah saluran nafas gitu ya, saluran nafas jadi ke atas. Makanya dia lebih kepada ngerasain panas dalam, sariawan, kering gitu ya, terasa panas. Nah, ini memang sebenarnya harusnya dikombinasikan dengan produk flavanol yang lain, original, sweet, DTM ataupun Nutriflow yang dikonsumsi setiap hari. Gunanya supaya apa? Untuk membantu memperlancar pembuangan hasil dari detoksifikasinya supaya tidak apa tidak apa namanya tidak terlalu berat gitu, tidak terlalu berat. Karena kan kalau seandainya seperti ini, dia minumnya sekali-sekali, jadi proses detoksifikasinya pengeluarannya itu juga cuman pas sekali, pas dia minum Nutriflow, itu dia akan dikeluarin tuh detoksnya. Pas nanti di hari yang dia tidak minum, itu ketahan hasil detoksifikasinya. Itulah yang membuat reaksi-reaksi panas dalam, ya, sariawan. Jadi seperti tidak tuntas reaksi detoksifikasinya keluar. Hasil detoksifikasinya itu tidak tuntas untuk keluarnya. Nah, makanya kenapa tetap harus sebaiknya konsumsinya dengan original, sweet, DTM, ataupun Nutriflow, tapi dikonsumsi tetap tiap hari supaya proses detoksifikasinya itu bisa tuntas. Dan jangan lupa banyak minum air putih karena air putih itu juga termasuk salah satu media utama ya, media utama untuk pengangkut hasil detoksifikasi gitu ya. Jadi mungkin orangnya harus disaranin justru konsumsi uh, flavanol yang lain itu setiap hari, jangan hanya pas mau minum men aja gitu ya. Nah, lalu kalau untuk yang kedua tadi kasusnya apa Bu? Tadi boleh diulang? Tidak bisa tidur, sulit tidur gitu, dan Oh, ketergantungan obat gitu. ya, insomnia ya. Insomnia dia sudah minum obat dan sudah ketergantungan. Tentunya tidak bisa instan dong, langsung begitu kita kasih kloroflavanol langsung tidak langsung enak tidurnya atau langsung tidak bergantung lagi dengan obat-obatan. Memang belum tentu. Ada beberapa yang beruntung ya, yang beruntung yang langsung begitu konsumsi kloroflavanol langsung enak banget reaksinya. Tapi kan tidak semua sama reaksinya karena kondisi tubuhnya berbeda-beda, ya kan? Nah, di sini mungkin beliau kebetulan memang belum langsung gitu, belum langsung merasakan efeknya karena mungkin masalah yang sudah terjadi di tubuhnya sudah lebih kompleks gitu. Jadi memang butuh pengerjaan yang lebih butuh waktu dan mungkin bisa jadi butuh dosis yang lebih besar. Nah, nanti kalau untuk dosisnya sebenarnya dosis yang tepat berapa, yang tahu cuman badannya. Jadi memang harus di-trial kepada tubuhnya sendiri. Nah, ini bisa dievaluasi tiap 2 minggu. Atau kalau mau lebih cepat sebenarnya tiap 3 hari pun boleh kok. Ya, per 3 hari itu nanti dievaluasi dulu nih. Mungkin mau cobanya orinya minum ori 1 kali sehari dulu gitu kan. Dievaluasi 3 hari kok belum ada efeknya ya. Coba ditingkatkan ya, ditingkatkan jadi 2 kali sehari. Nah, tingkatkan dia di 2 kali sehari, nanti evaluasi lagi seperti apa. Nanti boleh ditingkatkan terus sampai ketemu formula yang paling pas untuk tubuhnya. Karena memang ini prinsipnya sama seperti makan ya kita ya. Makan kan beda-beda orang, beda kenyangnya gitu. Jadi tidak ada patokan yang pasti. Dan ini juga memang bukan obat. Sehingga itu dia tidak ada dosis yang tepat untuk satu kasus gitu ya, tidak ada. Jadi memang harus di-trial sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi harus evaluasi kepada tubuhnya sendiri gitu. Ini apa namanya, itu obatnya itu tetap diminum atau di ini dulu, Boleh tetap dipending minum dulu aja gitu dulu. atau bagaimana? Tetap minum aja, nggak apa-apa. Karena kebetulan dia memang sudah ketergantungan kan, sudah tergantung dengan obatnya itu. Jadi nggak apa-apa, dikombinasi dulu aja ya, untuk sementara dikombinasi. Nanti kalau untuk obat, jangan langsung jangan langsung di stop kalau menurut saya. Jadi di tapering off aja. Nanti evaluasi setiap bulan,
setelah 1 bulan evaluasi, 1 bulan evaluasi gimana hasilnya. Kalau udah mulai lebih enak, baru nanti bertahap obatnya itu dikurangin sebagian-sebagian. Jadi nanti kalau udah evaluasi nih, ternyata kayak udah mulai lebih enak tidurnya gitu kan. Coba obatnya dikurangin setengah gitu, dikurangin setengah atau konsumsinya selang-seling. Nanti evaluasi lagi, apakah tetap masih enak? Kalau tetap masih enak, nanti kurangin lagi sampai nanti akhirnya bisa dilepas sepenuhnya gitu. Makasih Oke, Dokter baik. Wida. Oke, baik. Sama-sama Terima Putri. kasih Bu Sri Wulandari untuk pertanyaannya luar biasa sekali ya, Dok ya. Baik, pas banget juga waktu kita juga sudah jam 9 malam. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan Dokter Winda, silahkan. Apa ya? Seperti biasa, tetap selalu saya katakan sama teman-teman. Tadi bagus banget ya yang dikatakan oleh Pak Alkodin ya. Memang hidup sehat, pola hidup sehat itu seharusnya menjadi suatu kewajiban, bukan hanya sekedar pilihan gitu ya. Cuman memang kita tahu tidak mudah untuk menjalani pola hidup sehat. Nah, makanya tetap terus konsumsi kokooflavanolnya sambil coba terus untuk menjalani pola hidup sehat. Karena dengan kokooflavanol bisa membantu menjalani pola hidup sehat jadi lebih mudah dan menyenangkan. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Luar biasa sekali ya, teman-teman ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, tentunya dengan topik yang sangat menarik. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat. Bye-bye. Thank you, Bu Diana. Terima Thank kasih, you. Bu Dea. Terima kasih.